Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Bapak Pak Sabdi dalam pembelajaran geografi. Nah, topik kali ini kita dalam pembahasan itu adalah pembangunan desa. Jadi kita lihat semana kita ketahui selama ini image dari desa itu adalah suatu wilayah yang mungkin tertinggal, terbelakang begitu ya, berbeda dengan kota yang sudah maju. Nah, jadi untuk memajukan desa agar tidak tertinggal dengan ketinggalan jauh dengan kota ya. Nah, perlu adanya namanya istilah pembangunan desa. Nah, pembangunan desa ini akan kita bahas lebih lengkap dengan pertemuan kita hari ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu klasifikasi desa. Ternyata desa itu memiliki bermacam-macam yang namanya klasifikasi. Ya, ada pembagiannya. Desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Dan ini saya yakin anak-anak murid juga sudah tidak asing ya dengan istilah ini. Jadi desa swadaya itu sebenarnya itu adalah desa yang benar-benar tertinggal ya, yang adat istiadatnya masih kuat, yang dan interaksinya dengan daerah luar itu begitu lemah gitu kan, sehingga mengakibatkan yang namanya desa ini sulit untuk berkembang. Ya, sedangkan desa swakarya itu adalah desa yang mulai berkembang, artinya sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan interaksi dengan wilayah lain dan sudah ada kelihatan nampak dari pembangunan desa tersebut. Sedangkan desa swasembada itu adalah suatu desa yang benar-benar sudah maju ya, dan desa swasembada ini bisa menjadi kota ya apabila perkembangannya sangat signifikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, otomatis ketika kita ingin membangun desa, pasti kita tidak luput dengan namanya dana. Ya, karena dana atau keuangan ini adalah salah satu sumber pembiayaan dari perangkat desa untuk menjalankan program-program untuk mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, pembangunannya ini banyak yang harus diprioritaskan dalam pembangunan desa, seperti ada infrastruktur, ada kesehatan masyarakat, pendidikan sosial dan kebudayaan, produksi dan distribusi, serta hal-hal yang mendukung desa tersebut lebih maju lihat dari potensinya. Nah, ternyata bukan hanya fisiknya saja yang dibangun, fasilitasnya saja, tetapi perlu juga adanya pemberdayaan masyarakatnya agar meningkatkan kualitas SDM, kualitas hidupnya seperti itu ya. Seperti apa? Peningkatan investasi ekonomi sehingga pendapatan masyarakat pedesaan itu nanti bisa meningkat. Yang kedua, adanya dukungan kegiatan ekonomi dari BUMDes. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa. Jadi seperti kayak koperasi, kalau kita di negara ini ada BUMN. Nah, di desa harus ada BUMDes, artinya badan usaha milik desa. Nah, bisa menjadi di bagian bergerak dalam bidang perdagangan, penyediaan bibit tanaman unggul ataupun pupuk, peternakan sapi, bibit-bibit ternak, bisa jadi ya seperti itu. Nah, adanya peningkatan ketahanan pangan. Ya, namanya pedesaan tetap harus meningkatkan ketahanan pangan ya, karena ketahanan pangan ini bukan hanya dibutuhkan oleh orang desa saja, tetapi juga dibutuhkan oleh orang di luar desa. Contohnya kita seperti di perkotaan seperti ini. Oke, bantuan hukum masyarakat desa. Meskipun orang desa banyak yang belum mengenal hukum gitu kan, perlu adanya perlindungan untuk mereka gitu kan. Artinya kesetaraan di depan hukum itu harus benar-benar didapatkan bukan hanya untuk orang kota saja, tetapi orang desa juga perlu ya. Meskipun di pedesaan itu biasanya hukum adat yang berlaku gitu kan. Promosi kesehatan masyarakat. Iya, bagaimanapun kesehatan itu sangat perlu untuk masyarakat kota ataupun masyarakat desa gitu kan. Maka perlu adanya penyuluhan, promosi, obat gratis, praktek gratis untuk masyarakat pedesaan agar mereka lebih sadar akan kesehatannya ya, sehingga mereka bisa meningkatkan imunitas mereka.
adanya kegiatan pengelolaan hutan. Nah, kita ketahui di pedesaan itu pasti identik dengan pertanian, peternakan, pariwisata desa gitu kan. Maka itu perlu adanya pelestarian supaya desa tersebut tetap lestari dan udaranya sejuk, bersih seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada nanti namanya inovasi desa ya. Inovasi desa. Jadi inovasi desa itu artinya pembaharuan-pembaharuan yang terdapat pada desa tersebut. Nanti ada peta potensi, biasanya ini sumber daya alamnya sama sumber daya manusianya ya, dan teknologinya. Nah, orang desa juga harus apa ya, melek teknologi ya, seperti itu. Nah, adanya dukungan modal partisipasi kebijakan. Nah, ini bisa dari pemerintah ya. Rantai distribusi untuk menjual hasil pertanian mereka dan strategi promosinya. Oke. Nah, isu-isu pembangunan desa yang terjadi di Indonesia ini kenapa perlu? Karena angka kemiskinan di desa itu begitu tinggi, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya, banyak kan orang tinggal di pedesaan ya daripada di kotaan ya, seperti itu. Oke, rendahnya kualitas angkatan kerja di desa. Iya, karena di desa itu lapangan pekerjaannya sedikit, makanya mereka orang desa biasanya ke kota, sehingga di desa kekurangan tenaga kerja, maka perlunya adanya peningkatan SDM di sana, mengolah desa sehingga tenaga kerjanya mereka tidak merantau ke luar kota. Oke, besarnya dana yang masuk ke desa. Iya, jadi dana ini benar-benar pembiayaan utama ya untuk menjalankan semua bisnisnya, itunya semua ya. Oke, banyaknya jumlah desa tertinggal di Indonesia. Sangat banyak sekali ya desa tertinggal di Indonesia, terutama di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ya kan? Nah, itu banyak sekali dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, terisolir, terpelosok, terluar juga, maka perlu adanya yang namanya pemerataan pembangunan desa terpencil. Nah, kegiatannya nih. Jadi kita ini ada beberapa kegiatan prioritas pembangunan desa seperti kok pengembangan unggulan produk pedesaan. Biasanya pedesaan itu kan identik dengan bahan pangan ya, seperti sayur, buah-buahan gitu kan. Nah, embung desa ini seperti kayak irigasi, bendungan seperti itu ya. BUMDes ini adalah badan usaha milik desa seperti kredit, bank, perbankan ataupun penyediaan pupuk, bibit unggul, tanam-tanaman gitu ya. Dan adanya sarana olahraga desa karena kita tidak hanya ekonominya saja ya, tetapi aktivitas masyarakatnya, ibadahnya, pendidikannya, kesehatannya, rumah sakit, olahraga itu juga perlu kita perkembangkan. Oke, pembangunan sarana olahraga di desa itu bisa untuk menciptakan apa ya, keramaian, aktivitas masyarakat dan pertumbuhan desa tersebut gitu ya. Itu sangat penting untuk hiburan bagi masyarakat di pedesaan. Nah, selanjutnya ada lagi peraturan tentang yang namanya apa ya, Kementerian dari Pedesaan itu pokoknya di desa itu harus adanya namanya dana desa untuk melakukan pembangunan desa tersebut agar tidak tertinggal. Nah, ini adalah contoh penggunaan dana desa ya. Biasanya untuk pertanian, untuk sayur mayur, untuk industrinya semacam seperti kayak kerajinan-kerajinan tangan gitu ya, ataupun membuat desa wisata. Jadi itu adalah alokasi dana yang diprioritaskan tahun 2017 sampai juga dengan sekarang itu untuk mengembangkan desa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian ya pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.